Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil midhah faqal ahlaktum aw qata'tum zahrar rajul. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji temannya dengan cara berlebihan. Lantas beliau bersabda, kalian telah binasa, atau kalian telah mematahkan punggung seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Bapak, ibu-ibu jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang mulia, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat besar salam kita ucapkan buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah kita zuhur ini kita merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi. Kita beri judul jangan memuji secara berlebihan. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, banyak terjadi bentuk sikap perilaku memuji seseorang atau kelompok itu secara berlebihan. Nampaknya sederhana, tapi dampaknya sungguh luar biasa sesungguhnya yang terjadi. Bisa kepada orang yang dipuji, bisa kepada orang yang memujinya. Bahkan kalau dalam hadis lain dikatakan Rasulullah, orang yang memuji berlebihan itu dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, celaka kamu telah memenggal leher temanmu. Kamu telah memenggal leher temanmu. Berulang Rasulullah mengatakan. Itu kalau memuji berlebihan. Kamu telah memenggal leher temanmu. Ini merupakan kiasan. Apa kiasannya? Ini adalah bentuk daripada kiasan mencelakakan orang lain. Satu sisi memuji itu bagus, memberi semangat, memberi motivasi kepada orang yang dipuji. Tapi kalau itu dilakukan secara berlebihan, inilah yang dikatakan Rasul itu, celaka kamu. Kalau yang pertama tadi, binasa kamu. Jadi kamu telah memenggal leher temanmu. Artinya memuji di situ justru akan berakibat tidak baik kepada orang yang dipuji. Itu kalau berlebihan. Jadi ternyata memuji itu kalau tidak dengan maksud yang sesungguhnya apa adanya, maka ini akan membahayakan. Bapak Ibu jemaah zuhur yang mulia,
pujian yang berlebihan bisa menimbulkan kesetiaan yang berlebihan. Kalau kesetiaan sudah berlebihan, maka ia juga bisa memunculkan sifat manut yang berlebihan, panuri saja lagi. Tapi mengikuti, menuruti itu pun sudah berlebihan. Kalau sudah manut secara berlebihan, bisa timbul nanti dalam bentuk taklid buta. Kalau sudah taklid buta, itu tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting ketika kita sudah manut kepada seseorang, apapun yang ia katakan ikut. Salah yang ia katakan ikut, tapi tidak berani menyalahkan. Bak kecil awak ikulah cokabau lah hidung dia tua ke pak lah manuri selai. Tidak bisa lagi dia itu menjalankan sebagaimana yang seharusnya. Itu kalau sudah taklid buta. Nah, kalau sudah muncul sifat taklid buta, maka dia bisa nanti berkembang dalam bentuk dia cara berfikir tidak lagi rasional, tidak sehat cara berfikir Pak. Ya, kalau umpamanya kita baguru lah sampai ke tingkat umpamanya taklid buta, kalaulah itu nanti terjadi kecek guru, pokoknya apa saja dikatakan guru, sekalipun itu salah, maka itu akan diikuti. Akal sehat tidak jalan lagi, rasional tidak jalan lagi. Itu kalau sudah berlebihan. Ketika rasional, akal sehat tidak berjalan lagi, dia akan meningkat nanti. Orang yang dipuji yang berlebihan tadi itu, maka dia nanti bisa akan mengaku sebagai sudah sama dengan Nabi, lah selevelnya Nabi bagi yang bersangkutan. Bagi orang yang suka memuji berlebihan, maka dia sudah menganggap dia itu Nabi, kata-katanya itu benar semua. Coba bahaya itu. Jadi orang-orang yang mengaku Nabi atau orang-orang yang mengangkat seseorang itu percaya itu dia Nabi, itu bermula daripada sifat yang berlebihan. Itu bahaya itu. Bahkan lebih parah. Kalau tadi mungkin dia mengaku sebagai seorang nabi atau sudah dia anggap seorang nabi, maka kata-katanya itu sudah seperti sabda. Nanti dia akan lebih parah, maka orang bersangkutan bisa juga dia mengatakan dia itu adalah Tuhan. Atau pengikutnya dia mempertuhankan dia, mengagungkan dia. Kalau sudah sampai ke tingkat yang seperti ini, Ibu Bapak yang mulia, itulah yang membuat celaka itu. Sudah musyrik. Nah, Bapak Ibu yang mulia, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia pernah mengatakan di situ bahwa ada 6 sifat jelek atau bahaya daripada memuji secara berlebihan. 4 itu adalah bagi orang yang memuji, 2 adalah bagi orang yang dipuji. Nah, bagi orang yang memuji, yang 4 itu, pertama adalah apabila ia suka memuji secara berlebihan, maka nanti akan masuk unsur-unsur kebohongan atau kedustaan. Itu orang kalau lacok berlebih memuji itu Pak, lah banyak duto dalam. Kenapa? Bumbu sudah banyak. Jadi bumbu tadilah yang nanti membawa seseorang kepada kedustaan, dosa. Maksud memuji yang baik, tapi kalau sudah berlebihan justru jadi dosa dia. Pertama. Yang kedua adalah bahwa memuji berlebihan itu bisa akan dia merupakan iming-iming imbalan. Kalau ia adalah sebagai orang kaya ingin mendapatkan duit. Kalau umpama bicara kepada orang-orang umpama orang pejabat, ia ingin mendapatkan satu kedudukan atau jabatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang disampaikan itu dia mengatakan kadangkala sesuatu yang tidak ia pahami, ia tidak mengerti, tidak tahu tuh, tapi sudah ia sampaikan. Itu yang ketiga.
Yang keempat adalah bahwa kata Imam Ghazali, dia hanya ingin menyenangkan orang yang dipuji itu, sekalipun orang dipuji itu adalah orang zalim. Tapi dia ingin menyenangkan. Kenapa? Karena dia juga akan mendapatkan bagian dari perbuatan itu. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, singkat saja, bagi orang yang dipuji adalah timbul kesombongan, keangkuhan. Dia lupa dengan dirinya. Kalau sudah semua itu yang modeko bersawak ke Allah modeko, keangkuhan. Dan kemudian ketika sudah dibanggakan, maka ia lupa akan dirinya, tidak mau lagi merubah kepada yang lebih baik ke depannya. Nah, inilah kerugian bagi orang yang suka memuji secara berlebihan. 4 di antaranya adalah bagi yang memuji, 2 di antaranya adalah bagi orang yang dipuji. Itu yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita terhindar dari demikian. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.